قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram azzani Allah wa iyyakum. Tadi saya sempat bicara dengan pengurus di masjid ini. Saya sengaja untuk tema kali ini mengambil satu tema yang sempat saya angkat juga di khutbah Jumat. Namun di khutbah Jumat karena sangat pendek, hanya 1-2 masalah yang saya angkat. Pada kesempatan kali ini, materi ini ingin saya sampaikan di forum ini. Karena saya menganggap materi ini materi yang saat ini sangat kita butuhkan bersama. Judulnya adalah Mengapa Hijrahku Terasa Gagal? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Awalnya pengertian hijrah itu ditujukan dari orang yang pindah dari Mekah menuju Madinah. Itu awalnya. Tapi kemudian definisi hijrah ini dikembangkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melulu terbatas orang yang secara fisik dia harus fisiknya ikut pindah. Tapi hijrah itu pada prinsipnya segala sesuatu yang pindah dari suatu keburukan menuju kebaikan, maka ia disebut hijrah. Orang yang awalnya tenggelam dalam kesyirikan, lalu hidayah tauhid menyapanya dan dia mengikuti hidayah tauhid, maka dikatakan si fulan telah hijrah. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Seseorang yang awalnya tenggelam dalam kebid'ahan, hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu dipenuhi dengan amalan-amalan bid'ah. Lalu hidayah sunnah berhasil ia raih. Maka pada saat itu, pada saat dia kemudian mengenal sunnah, dia mengikuti sunnah, dikatakan orang ini telah hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Seseorang yang selama ini tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran, kemudian setelah dia mulai mengikuti kajian-kajian sunnah, kajian-kajian Islam, mulai muncul rasa tanggung jawabnya kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mulai berubah akhlaknya menjadi baik, penuh dengan ketaatan. Yang dulu hidupnya dipenuhi dengan kemungkaran, maka pindahnya dia dari kemaksiatan menuju ketaatan, disebut orang ini telah hijrah. Jadi hijrah itu secara garis besar mencakup pindah dari kesyirikan menuju tauhid, hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah, dan hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari mana
pendefinisian hijrah ini muncul, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari nomor hadis 10 dan Muslim nomor hadis 40. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajir, kata Nabi, al muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, mereka yang meninggalkan apa yang selama ini dilarang oleh Allah menuju kepada apa yang sekarang diperintahkan Allah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mendefinisikan hijrah, muhajir. Muhajirin yang hakiki adalah setiap orang yang hajaro manahallahu anhu. Dia pindah dari awalnya pada apa-apa yang Allah larang, dia kemudian pindah menuju apa yang Allah perintahkan, maka orang ini hijrah. Bukankah kesyirikan adalah sesuatu yang paling Allah larang? Maka ketika Allah telah melarang kesyirikan, lalu dia pindah ke tauhid, maka dia telah melakukan hijrah. Bukankah kebid'ahan adalah sejelek-jeleknya amal? Maka ketika dia telah mampu meninggalkan bid'ah menuju sunnah, sesungguhnya orang ini telah hijrah. Dan bukankah kemaksiatan adalah seburuk-buruknya perbuatan? Ketika dia telah biasa bergelimang dalam kemaksiatan, lalu dia menuju kepada ketaatan, sungguh orang ini pantas untuk disebut dia telah berhijrah. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Tetapi ada satu realita yang suka tidak suka harus kita akui. Terkadang di tengah-tengah perjalanan kita hijrah, berapa banyak di antara kita awalnya begitu semangat ketika dia baru mengenal tauhid, ketika dia baru mengenal sunnah, dia begitu semangat. Ibarat kata tempat-tempat majlis taklim entok dibabat, habis kejar semua. Di mana ada pengajian lagi? Dia semangat ketika dia baru mengenal tauhid, ketika dia baru mengenal sunnah. Hijrah sudah mulai menerpa dia, sudah kenal dia. Allah sudah berikan dia hidayah hijrah. Dia begitu semangat. Tetapi mulai ketika datang mulai cobaan, ujian di tengah perjalanan kita hijrah, tak sedikit di antara kita yang mulai semangat hijrah itu down, turun sedikit demi sedikit. Bahkan ada yang sampai tingkat sangat mengkhawatirkan, yang dalam bahasa kita disebut futur. Futur itu apa? Futur iftar, berbuka, batal hijrahnya. Bisa dipahami? Tidak sedikit di antara kita yang begitu. Kita sudah kenal tauhid. Di tengah jalan dia banyak goncangan, cobaan, terpaan, tekanan hidup. Mulai tauhidnya melemah lagi. Kita mulai kenal sunnah, semangat 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, jos. Tahun keempat, tahun kelima, waduh mulai ruwet. Ya, mulai turun, seterusnya. Betul. Itu tidak sedikit yang kita mengalami hal itu. Dalam konsep umum, Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu diakui. Dalam posisi ini wajar, sekali-kali kita lagi semangat-semangatnya, sekali-kali kadang kita agak kendor, masih wajar. Tapi kalau julep, ini yang jadi masalah. Terus grafiknya turun terus. Ini yang berbahaya. Wajar kalau kita sekali-kali ada problem, sedih apa, kadang ada agak malas sedikit, wajar, umum. Al-iman yazid wa yanqus. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Yang repot kalau berkurang terus, enggak pernah bertambah. Nah, ikhwan, timbul satu pertanyaan.
Sebetulnya apa yang menyebabkan hijrah kita bisa menjadi gagal di tengah jalan? Kita bisa melihat teman-teman kita waktu baru mengenal sunnah, ada akhwat yang Masya Allah mulai tadinya dari pakaiannya you can see, rubah pakai kudung, masih kudung pendek, rubah kudungnya kudung gede, rubah lagi alhamdulillah, berubah lagi pakai jilbab gede, mulai pakai bahkan pakai cadar. Punya suami 10 tahun kemudian suaminya di PHK, mulai pakai you can see lagi, balik lagi. Ya, don semangatnya. Tadinya ngaji, pokoknya besok ada pengajian di mana? Ayo yuk. Besok lagi di mana? Malam anu di mana? Hari yang siang di mana? Kejar. Pas udah 3 tahun, 4 tahun, mulai udah ngajinya sebulan sekali, kagetan. Udah ngaji lagi. La ilah lo ngaji ke sebulan sepisan, kagetan pisan. Kendo semangatnya. Kendonya nggak tanggung-tanggung, fatal. Makanya ikhwan, dalam kesempatan kali ini kita ingin mengulas apa sebetulnya perkara yang harus selalu untuk kita ada dalam jiwa kita agar hijrah kita tidak terputus di tengah jalan, agar semangat hijrah kita tetap selalu konsisten, kalaupun kita turun sesekali, turun tidak terlalu ekstrim. Ini yang ingin kita bahas. Faktor-faktor yang perlu kita perhatikan agar semangat hijrah kita tetap istiqomah, tetap konsisten. Yang pertama, perkara pertama yang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang dengan dasar itu Allah akan mengokohkan hijrah kita, atau Allah bahkan akan menghancurkan hijrah kita, adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Keikhlasan niat. Berapa banyak orang yang niat hijrahnya bukan karena Allah. Ada yang karena dia tujuan motif-motif duniawi, dia sengaja mendekati si fulan, yang si fulan ini telah dikenal ahlu sunnah, dia dekati, tapi motivasinya ada yang karena ingin dapatkan harta supaya gampang kerja dan sebagainya dan sebagainya. Niatnya bukan lagi karena Allah. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Bukhari nomor hadis 54 dan Muslim nomor hadis 1907 mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dengan hijrahnya itu yang ia akan dapatkan adalah Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya motivasinya karena ada motif dunia yang ingin diraihnya, awim ro'atin yantihuha, atau sebetulnya dia itu hijrah karena pengen dapat cewek, pengen dapat akhwat salafi yang bercadar, wah nyamar jadi salafi, nyamar, pura-pura rajin ngaji, wis oleh bubar. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang hijrahnya pengen karena duniawi atau pengen wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Itu saja yang dia dapatkan, tapi dia tidak akan mendapatkan Allah dan tidak akan mendapatkan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenapa orang terkadang menjadi hancur hijrahnya, di tengah jalan dia gampang oleng, dikarenakan dari awal boleh jadi motif orang ini hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Perhatikan masalah ini. Karena sudah tadi dinyatakan
Lewat lisan Nabi kita SAW, orang itu tergantung pada niatnya. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Niat ini merupakan panglima segala amalan. Para ulama mengatakan antar niat dengan amal, kedudukannya niat lebih tinggi daripada amal. Apa buktinya? Berapa banyak amalan-amalan yang dohirnya sepele, tapi Allah besarkan pahalanya disebabkan karena niat. Berapa banyak pula amalan-amalan yang kelihatannya secara zahir gede, tapi di sisi Allah bisa menjadi plepes, cilik dikarenakan niat. Betul? Bukankah kalian pernah ingat hadis sahih tentang seorang wanita pelacur yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada saat itu ada seorang wanita pelacur yang dia sedang berjalan habis melacur, menjajakan dirinya, wa na'udzubillah. Dia pulang di tengah-tengah semacam padang pasir. Dari kejauhan dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya pada sebuah semacam sumur karena haus. Cuma qadarullah, sumurnya terlalu dalam airnya, maka sebetapapun anjing ini menjulurkan lidahnya tidak terjangkau. Dari kejauhan si wanita pelacur ini berpikir, kasihan ini anjing. Sekalipun wanita ini pelacur, tapi dia tetap pada dasarnya seorang wanita yang beriman. Seburuk apapun amalnya, dia sebetulnya masih memiliki keimanan kepada Allah. Dia tahu resiko dia kalau nolong anjing, mungkin dia akan digigit. Dan kalaupun dia tidak menolong si anjing tadi, timbang tidak ada yang tahu itu selain Allah dan dirinya. Betul? Nggak ada orang yang melihat. Tapi apa yang dilakukan wanita ini? Walaupun wanita ini seorang pelacur kelas berat, tapi wanita ini masih memiliki sedikit iman. Maka dia lepaskan sepatunya. Dia sengaja mendekat ke sumur itu. Diambilkan air dari sumur itu, diciduk dengan sepatunya, disuguhkan di hadapan anjing itu, agar anjing itu tidak mati kehausan. Maka kemudian anjing itu minum dalam air yang ada di sepatu wanita pelacur tadi. Melihat itu, Allah terkagum-kagum. Langsung Allah mengampuni semua dosa pelacuran yang dilakukan oleh wanita ini. Apa yang menarik dari hadis ini? Terlalu banyak pelajaran yang kita ambil. Antum lihat, amalan wanita ini apa? Sangat sepele. Ngasih apa? Anjing berupa air. Airnya bukan kopi, bukan teh, bukan aqua, beli modalan. Air sumur, asal cawuk. Nggak perlu modal, air gitu. Yang disuguhinya seekor. Kenapa Allah sampai ampuni? Dosa pelacuran, dosa besar? Bukan besar lagi. Termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, kelas berat. Allah ampuni dosa besar puluhan tahun yang dilakukan wanita ini dengan hanya satu perbuatan sepele. Kenapa? Allah balas. Niat. Allah menghitung wanita ini sekalipun pelacur, keikhlasannya tingkat tinggi. Wanita ini melakukan tanpa ada seorang pun yang melihat, tapi dia masih yakin Allah yang melihat. Dengan keikhlasan itu, Allah ampuni segala perbuatan dosa yang dilakukan wanita ini. Masya Allah. Bagaimana kalau bapak nyuguhin ustadz kopi? Pahala yang bu. Itu cerita pelacur nyuguhin seekor anjing banyue asal cawuk. Kalau nyuguhin ustadz, apalagi nawarin sate abah. Wah, usbuh. Pahalanya juga bingung anak ceritanya juga. Habis dah ya. Betul. Ikhlas niat itu masya Allah udah ya kunci segala amal, segala sesuatu. Makanya para ulama niat lebih tinggi dari amal. Benar. Tadi contohnya dalam kasus wanita pelacur. Ya. Amalnya mah cuma tadi apa amalnya? Nyuguhin
Air nggak modalan, yang disungguhinya seekor anjing, tapi niatnya ikhlas, rubah menjadi begitu dahsyat. Tapi berapa banyak orang-orang yang mungkin dia nyumbang ini 1 juta, 100 juta, atau mungkin miliar, bisa jadi di sisi Allah tidak dipandang akibat riak dia, akibat ujub dia, bisa jadi hangus sama sekali amalnya. Berapa banyak kasus yang demikian? Makanya selalu ya, ikhlaskan niat. Ketika kita benar mengikhlaskan niat, termasuk dalam hal ini hijrah kita. Kita hijrah kepada tauhid, kita hijrah kepada sunnah, kita hijrah kepada ketaatan semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita selalu istiqomah di atas jalan kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami kan? Jadi yang pertama, kita perlu apa? Meluruskan niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apalagi faktor penentu agar kita ini hijrahnya enggak gampang oleng, ya, tidak gampang bolak-balik kacau, hati kita tetap teguh, yaitu jangan pernah sekali-kali kita bosan, apalagi berani berhenti mempelajari dan terus mengkaji at-tauhid. Sebab salah satu bagian terpenting bagaimana agar kita Allah kokohkan dalam semangat hijrah kita, tergantung pada semangat kita dalam tauhid. Mana Ustaz dalilnya? Ayo kita lihat dalilnya. Quran surah Ibrahim ayat 27. Makanya terus belajar tauhid nih. Kita mah baru belajar kitab usul salasah, qawaidul arba'ah, kasyfus syubuhat, paling mentok sampai kitab at-tauhid, perasaan udah paling dalam tauhidnya. Belum apa-apa itu. Bismillah. Ya, belum apa-apa itu. Ya, masih seabrek bab-bab tauhid yang wajib kita pelajari. Jangan GR, perasaan kita paling mantap tauhidnya. Belum apa-apa. Baru judul itu mah, baru cover. Ya, masih seabrek yang harus kita pelajari dalam tauhid ini. Dan justru tauhid ini Anda pengen Allah kokohkan, hijrahnya tauhid. Yuk kita lihat dalilnya. Tadi surat apa? Ibrahim ayat 27 ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Yuthabbit, Allah akan mengokohkan, memantapkan, meneguhkan. Siapa yang akan Allah teguhkan? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Dengan apa? Sebab kita semua ngaku beriman, tapi lewat apa Allah teguhkan? Anda pengen Allah teguhkan? Dengan satu syarat, bil qauli sabit, dengan al-qaulu as-sabit. Syarat mutlak. Al-qaulu as-sabit. Apa al-qaulu as-sabit? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari 499 dan Muslim 2871. Hadis ini panjang, cerita tentang orang diantaranya yang ketika nanti di alam kubur akan datang 2 malaikat yang tanya. Pertanyaan pertama kaitannya tauhid, man rabbuka. Pada saat ditanya oleh malaikat ini, tidak ada satupun yang akan mampu menjawab pertanyaan malaikat kecuali orang-orang yang Allah kokohkan hatinya. Kenapa? Kerasnya malaikat yang bertanya ini. Semua tidak akan ada yang mampu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, hancur dia. Karena takutnya menghadapi pertanyaan malaikat. Makanya ketika datang 2 malaikat nanti bertanya ke kita terkait ayat ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah tenang.
Allah yang akan mengokohkan Anda dengan al-qaulu tsabit, yaitu kata Nabi at-tauhid. Maknanya. Jadi Nabi sendiri yang menafsirkan al-qaulu tsabit, at-tauhid, kalimatul ikhlas maknanya. Dengan tauhid. Dikokohkannya kapan? Pertama, fil hayatid dunya, di dunia ini. Insya Allah hijrah kita akan selalu konsisten dengan tauhid. Yang kedua kapan? Wa fil akhirah, saat menghadapi pertanyaan malaikat, al-qaulu tsabit, at-tauhid. Dan tidak ada kita yang mampu melakukan ini kecuali pertolongan Allah. Enggak ada. Antum tidak berarti karena antum sekolah lulusan Mesir, S2, S3, berapa banyak, S1, S2, S3, bahkan sekarang S9. HP nomor tipe baru ya. Yang akhirnya tetap menjadi liberal. Berapa banyak? Tidak terhitung. Semakin belajar, aduh, ngaco. Berapa banyak? Kenapa? Hidayah hanya di tangan Allah. Bukan karena faktor pintar pendidikan. Bukan karena tingginya pendidikan. Hidayah. Makanya jangan main-main, ikhwan. Kalau hidayah ini Allah cabut, wallahi kita hancur semuanya. Demi Allah. Nggak ada kita yang bisa. Tidak di dunia, apalagi di akhirat. Nggak bisa. Makanya sekali lagi. Terus at-tauhid. At-tauhid. Agar kita termasuk tadi apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan yuthabbit, mengistiqomahkan, mengkokohkan, meneguhkan kita semua dengan kalimat al-qaulu ats-tsabit, kalimat tauhid. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita sebab kejar tayang nih. Waktunya di Atmani Isa. Barang akeh. Yang ketiga, yang sangat ikut menentukan agar kita termasuk yang Allah kokohkan istiqomahnya, jangan pernah hidup kita jauh dari Al-Quran. Dimulai dari belajar membaca Quran, membaca ayat-ayatnya, mempelajari penerjemahannya, tafsirnya, dan tentu ujungnya mengamalkan isi kandungannya. Al-Quran sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan Quran ini Allah akan mengambil keputusan bagi makhluknya. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang akan Allah hancurkan kehidupannya atau Allah tinggikan. Al-Quran semuanya. Makanya ikhwan, sebetapapun sempitnya waktu kita, jangan sekali-kali kita, hari-hari kita tidak pernah lagi menyentuh, membaca, menelaah ayat-ayat Quran. Baik itu ayatnya maupun mengkaji isi kandungannya. Al-Quran harus selalu jadi rujukan kita sehari-hari. Mana Ustaz dalilnya? Bahwa Al-Quran ini memang merupakan kunci pula penentu apakah kita termasuk orang-orang yang akan Allah kokohkan hijrahnya atau Allah jatuhkan. Lihat surat An-Nahl ayat 102. An-Nahl 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril alaihi salatu wasalam telah menurunkan Al-Quran dengan benar. Untuk apa Quran ini? Antum lihat sambungannya. Liyuthabbitalladzina amanu, liyuthabbitalladzina amanu. Yang dengan Al-Quran itu Allah akan kokohkan. Lagi-lagi liyuthabbit tadi, yuthabbitullah. Allah akan kokohkan hati orang-orang yang beriman lewat Quran. Bagaimana Allah akan mengokohkan hijrah kita sementara kita orang yang paling jauh dari Al-Quran? Bagaimana mungkin?
Sementara Al-Quran justru merupakan pintu agar kita termasuk orang-orang yang Allah kokohkan. Liyutsabbitalladzina amanu. Quran itu, dengan Quran itu tadi apa ikhwan? Meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Wa hudan wa busyra lil muslimin. Wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Quran juga merupakan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita, ikhwan, kenapa setiap hari kita ini murung, wajahnya serem, nekuk baik, beli ditekuk baik kayu nekuk? Kenapa? Jangan-jangan kita terlalu jauh dari Al-Quran. Karena terlalu jauh dari Al-Quran, Allah padamkan segala kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Quran selalu dari partner kita 24 jam Al-Quran. Bisa dipahami, Pak? Ya, agar hidup kita selalu menjadi mantap dan kokoh. Agar hijrah kita tidak tergelincir di tengah jalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, sudah berapa tuh? 1, ikhlas. 2, tauhid. Kedua, niat. 1, niat. 2, tauhid. Ya, yang ketiga apa? Ikhlas. Sudah ya? Sudah. Ya. Terus Al-Quran ya. Al-Quran. Kita teruskan sekarang. Keempat. Ya. Ini, ikhwan, teruslah Anda belajar mendalam ilmu-ilmu agama. Dimulai dari ilmu terpenting, yaitu manhaj dan akidah tauhid. Diikuti ilmu syariat yang lain. Seperti belajar juga bab wudu, bab sholat, bab saum, dan ibadah-ibadah kita yang harian, yang rutinitas. Itu wajib. Mengapa? Kalau antum pengen tahu, Ustaz, saya ini kemungkinan dikehendaki oleh Allah jadi hamba yang baik atau saya ini celaka. Pengen tahu indikatornya? Bisa. Bisa, Ustaz. Dari mana? Lihat Sahih Bukhari nomor hadis 71, Muslim nomor hadis 1037. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan." Barang siapa yang memang Allah menghendaki orang ini menjadi hambanya yang baik, maka apa kata Nabi SAW? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan mendalam dalam persoalan agama pada orang ini. Ketika orang ini punya semangat belajar manhaj, akidah, tauhid, fikih, hadis, tafsir, semangat terus, insya Allah indikasi orang ini Allah kehendaki menjadi orang yang baik dan selamat. Lihat dari situ, salah satunya. Ini baru salah satu ya, bukan satu-satunya, awas. Ketika kita gampang malas, ya, ngaji, diajak sebulan sepisan baik, aduh, kayak narik wedus, tarik mengarep, mundur, didorong singguring, glibet. Ya, kalau pengen surga, surga ya siapa? Gampang temen, surga. Ya, nyerimpet uripeku. Ya, bisa dipahami, ikhwan. Maka dilihat ketika kita ini ada semangat pengen belajar ini, ya ilmu-ilmu syariat, semangat belajar bahasa Arab, belajar tahsin, belajar terutama manhaj, akidah, belajar fikih, terus ya, maka insya Allah kita berharap ini adalah sesuatu yang memang Allah ilhamkan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang memang Allah kehendaki hidup dalam kebaikan. Tadi man yuridillah ini tetap dikembalikan pada kehendak Allah maksudnya. Kita tidak akan mampu menempuh ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabb alamin. Sebab tidak ada di antara kita yang mampu melakukan ini semua kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah rabb alamin. Enggak bisa, ikhwan. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita nggak bisa. Ya,
Makanya ikhwan, begitu antum nih, mohon maaf, mulai kendor semangat. Aduh, ngaji perhatiin baik. Awas, antum langsung baca. Lamun lampu mak wadah, indikator gitu. Mulai kayak wong bayar listrik token dulu, pentokan. Terus mulai ada sinyal, ya. Wah, ini sinyalnya udah bunyi. Ya seminggu sebelumnya udah awas, lunasi. Ya, ibarat kata gitu, semacam isyarat. Kalau kita udah mulai bahaya, segera ada perbaikan. Kita tidak disemangatkan lagi. Tadi saya katakan wajar, namanya kita manusia, ada sesekali kita umum. Tetapi kalau sampai levelnya udah parah, segera maksudnya. Hati-hati, sudah dikasih warning dulu jauh-jauh hari. Kalau kita dengan ngaji kan alhamdulillah, jadi kita iya, berarti di sini kita harus hati. Bisa dipahami ya? Baik, itu yang keberapa? Keempat ya. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Dikarenakan umumnya orang, kenapa orang menjadi futur? Futur itu tadi apa? Down, bahasa bebasnya. Lemah semangatnya. Yang tadinya semangat ngaji apa? Umumnya kenapa? Banyaknya cobaan hidup. Ya, kita banyak tekanan masalah dalam hidup dan kehidupan. Ada yang ruwet ngadepi rabine rewel. Ada yang anaknya selewa-lewa, anak sing lakine galak, anak sing mertuae kedem. Apa walhasil ruwet? Lah, anak kabeh. Kediman kabeh kita. Anak sing lakine di PHK, anak sing walhasil ruwet. Ini anak cuma pada menang. Sampai itu main bebas gitu. Nah, seringkali faktor ini menyebabkan kita menjadi ngedol. Kitanya sakit waras, anak waras, terus belum bertua. Waduh, kayak jadi mari-mari, akhirnya mulai nambah pendok orang yang semestinya. Banyak, benar? Udah gitu, listrik belum bayar. Ya, baru leceng dulu bayar, bocah sekolah, pengen beli sepatu dulu anak kita. Malam mungkin pasaran pisan, bocah pada garu duit, wah walhasil gawe pecah-pecah gas. Ya, kamu kudu ngomong, bener, Pak Warsono, ya, kamu kudu ngomong, mungkin digawe yang irbe gaji, ya, padahal mau ruwet deh mah ada cerita, ya, Olia ngebul das. Nah, dalam kondisi begini, ya, maka agar tidak sampai menimbulkan futur yang fatal, rumusnya selalu ingat kepada ayat-ayat yang berisi motivasi tentang hal yang terkait cobaan. Salah satunya, antum lihat surat Al-Ankabut ayat 2-3. Al-Ankabut ayat 2-3. Alhamdulillah. Coba antum lihat. Oke, sing uripe pada ruwet-ruwet rongokna. Ya. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas lulu pade jadi wong Betawi mah. Anda semua, apakah kalian ini mengira ayutraku untuk kami biarkan saja ayyaqulu menapik dada mengatakan bahwa diri Anda ini amanna, ya Allah kami orang beriman, wahum la yuftanun, padahal belum dicoba enak aja kata Allah. Padahal ngaku saya beriman. Beriman apa yang kau dikit, tak tes dikit dari Allah, tak coba dikit, tak kali ruwet dikit. Percobaannya masing-masing mau. Anak sing rabine
anake mertuae pegaweane walhasil anak kabeh judulnya mah wis. Tapi dicoba, nggak bisa Anda semata-mata kami beriman nggak ingin dicoba kata Allah. Enak aja. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami juga telah mencoba orang-orang sebelum kalian. Generasi terdahulu juga sama kata Allah. Saya coba semuanya, bukan hanya Anda yang saya coba. Saya timpakan berbagai musibah, kebanjiran, kekurangan mangan, yongwal, hasil akeh, anak abirwed. Semua kata Allah saya bagi tes lewat cobaan. Dengan cobaan itu apa? Antum lihat ujung ayatnya. Fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaku. Dari situlah akan diketahui siapa yang benar imannya. Sodaku, benar, kami beriman. Hajar anak Lara, sabar. Hajar rabine rewel, sabar. Hajar lakine galak, tenang. Hajar mertuae nyenyengit, tenang. Hajar wal hasil dihajar, dia tetap tabah. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku. Dari situ akan diketahui siapa yang sodaku, jujur imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan diketahui siapa yang dusta. Nembe di paha karong dina jurite, wah kayak mati sukiki. Ya ibaratnya seolah-olah mau kiamat dunia. Kehilangan, wah gimana nanti kacau, stres hidupnya. Allahul musta'an. Kita semua wallahi punya cobaan. Hadapi segala cobaan itu tetap dengan ketenangan. Berbaik sangka kepada Allah, tawakal Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Enggak usah terlalu kalut. Berapa banyak yang akhirnya kita pada tadi futur, betul. Tugel. Sekali lah beli kiyang, lemes. Gara-gara tadi tidak kuat menghadapi cobaan. Dari sini kata Allah tadi apa? Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku. Mana yang siddiq? Bener imannya. Oh, pantes antum nih ngaku. Ya Allah saya beriman. Allah coba hajar, kuat dengan cobaan. Ah, siddiq. Ada lagi. Saya beriman. Hajar nembe anak Lara, jerat-jerite kira-kira. Wah, menteh. Ya, ini. Nanti dulu. Loh, masih seabrek cobaan kita nih. Awas ya. Nanti kira, nanti masih hajar Covid. Ini orang. Cari pekerjaan. Aduh. Ning dia angel kabeh duit. Cobaan. Betul. Si enak mah PNS. Ya, gaji angger. Gitu ya gitu itu ya. Ayo kita tetap tabah dan sabar dalam menghadapi dalam jadi yang ke berapa? Kelima ya, betul ya. Sekarang yang keenam ini ikhwan, yang keenam ini faktor yang sangat penting dan strategis, yaitu apa? Selalu pilih oleh Anda teman yang jelas agamanya, manhajnya, akidahnya. Jangan Anda berteman akrab dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya. Sehebat apapun Anda agamanya, sekuat apapun Anda manhajnya, Anda terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang rusak akidah, manhaj, akhlaknya, Anda akan ikut hancur. Jangan sombong sekelas kita, enggak Ustaz. Kita maksudnya mewarnai ala model ente boro-boro mewarnai paling diwarnai. Ya. Pokoknya mewarnai mah angel kelas kita mah. Kita bikin leonge mewarnai. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud 4833, Tirmidzi 23787, 2378 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 927. Ar-rajulu ala dini khalili. Orang itu bergantung pada agama, kualitas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap kalian wajib kalian lihat siapa teman dekat kalian. Jangan sampai salah pilih. Sebab agama Anda
sangat ditentukan kualitas agama teman Anda. Teman Anda orang yang soleh, ahli ilmu, salafi, insya Allah Anda akan ikut. Teman agama golongan sufi, murjiah, khawarij, brengsek, Anda ikut brengsek. Bisa dipahami? Tergantung kata Nabi, tergantung teman dekat. Maka hati-hati. Dan karena itu ikhwan, ya, sampai Allah mengangkat dalam surat khusus jauh-jauh hari menggambarkan nih pengaruh teman ini, faktor yang di akhirat yang paling banyak menjadi sasaran orang gara-gara salah milih batur. Allah ungkap itu. Allah ingatkan, antum lihat surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Antum lihat. Ini Allah kisahkan. Allah sudah jauh-jauh hari. Ingat bahaya kamu salah pilih teman. Kita lihat ya. Wa yawma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Kata Allah, ingatlah hari di mana saat orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya, gemeter takut menghadapi hari perhitungan. Gentar kata Allah. Yaqul, seraya mereka berkata, kenapa? Kenapa orang ini sebegitu gentarnya di yaumul hisab? Kita lihat Allah kisahkan sengaja. Orang ini nanti kata Allah akan berkata, apa yang dia katakan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka ya Allah, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dulu saya mengambil Rasul sebagai jalan hidupku. Terus apa? Belum cukup di situ. Antum lihat sambungan ayatnya. Ya wailata laitani. Tuhanku, celaka banget saya. Kenapa? Lam attakhidh fulanan khalila. Lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa saya dulu tidak menjadikan, alangkah baiknya kalau saya dulu tidak menjadikan fulan khalil. Khalil itu apa? Teman akrab. Saya nyesel ya Allah menjadikan si fulan. Saya anggap itu orang yang baik. Saya anggap dia teman baik. Tapi apa? Laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani. Laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh ya Allah, tak kusangka teman yang aku anggap baik ini, dialah yang adallani, menyesatkan aku anil dzikri, dari kitab dan sunnah, ba'da idh ja'ani, setelah kitab dan sunnah itu sebetulnya telah sampai padaku. Aku tersesat gara-gara salah memilih teman. Allahul musta'an. Makanya hati-hati kawan. Pilih teman yang jelas akidahnya, yang jelas manhajnya. Hati-hati. Ya, bagi yang belum menikah, apalagi Anda ingatkan, jangan memilih teman hidup ya yang tidak satu manhaj. Kalau teman dekat aja pengaruhnya seperti ini, bagaimana dengan suami istri yang 24 jam selalu bersama? Hati-hati. Ya, terutama bagi yang belum menikah. Ya, hati-hati. Faktor ini adalah faktor yang menentukan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita selalu dalam kebaikan. Yang terakhir untuk penutup, selalulah kita berdoa. Karena yang namanya istiqomah itu adalah anugerah dari Allah. Tidak bisa diraih semata-mata oleh kepintaran kita, kecerdasan kita, tapi dia adalah hidayah dari Allah.
maka selalulah kita mohon kepada Allah agar Allah selalu meneguhkan kita dalam hijrah kita. Jangan Allah sesatkan kita setelah hidayah datang pada kita. Karena itu antum mungkin sudah baca satu ayat yang memerintahkan kita untuk dibaca oleh kita semua, yaitu dalam ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Ini antum selalu kita baca selalu. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kembali kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah selama ini hidayah menghampiri kami. Kalau Allah mau kita bisa kembali tersesat. Kalau bukan karena Allah kokohkan, kita kembali menjadi sesat, na'udzubillah. Maka selalu kita berdoa, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa ba'da idh hadaitana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa